Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novianti dari Sosiologi 2018A NIM 29. Di sini saya akan membahas mengenai relasi kuasa dari Michel Foucault. Michel Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Perancis. Beliau merupakan salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikirannya yang khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Pemikiran Foucault ini tidak memiliki batas ilmu. Hasil pemikirannya meliputi ilmu sejarah, filsafat, ilmu sosial dan politik, sampai pada ranah medis yang digeluti oleh keluarganya. Kemudian, kontribusi besar Foucault dalam bidang filsafat dan politik yaitu konsepnya mengenai kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan kekuasaan ini dipahami sebagai suatu strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek, melainkan tersebar dalam relasi sosial. Kekuasaan ini diartikan juga bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan terus bergerak dan dijalankan dalam berbagai relasi sebagaimana masyarakat ingin memperoleh haknya untuk berkuasa. Dalam masyarakat modern, kekuasaan bukanlah berdaulat, melainkan kekuatan disiplin. Kekuatan disiplin di sini bukan merupakan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif, melainkan bekerja untuk menormalisasi kekuatan di berbagai relasi sosial. Proses normalisasi tersebut kemudian akan diendapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan tubuh untuk kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku subjek. Sehingga posisi subjek yang telah dinormalisasi ini merupakan sebuah kendaraan bagi kekuasaan. Foucault sangat tertarik menyelidiki hubungan kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Teorinya tentang relasi kuasa ini berbunyi bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, di mana penyelenggaraan kekuasaan akan terus menciptakan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Dengan ini, kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan, sebab kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Selanjutnya, Foucault juga menyebut pengetahuan sebagai epistem, yang mana epistem ini merupakan bentuk pengetahuan yang diproduksi oleh suatu zaman. Epistem ini tidak hanya dilihat dari adanya pemisahan antara yang benar dan yang salah, melainkan dipahami dalam ranah yang lebih praktis, yaitu pemisahan antara yang normal dan yang tidak normal untuk dilakukan atau dipikirkan oleh subjek. Terbentuknya epistem masyarakat ini melibatkan kekuasaan, sehingga praktik-praktik sosial subjek memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran tertentu. Kebenaran yang dibawa epistem ini merupakan nilai yang eksis pada suatu masa yang diakui oleh otoritatif dan legitimate. Oleh sebab itu, epistem ini tidak berkembang secara evolutif dan linier, melainkan
melalui proses pergeseran dari suatu bentuk ke bentuk yang lain secara fragmentaris dan otoritatif pada masa tertentu. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.